Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian adjective clause, adverb clause, dan juga noun clause. Nah, selain dari itu, saya juga akan menjelaskan perbedaan antara ketiga istilah itu, yaitu antara adjective clause, adverb clause, dan juga noun clause. Oke teman-teman, sebelum lanjut kepada video pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk kepada pembahasan. Adapun pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian adjective clause. Adjective clause atau relative clause adalah dependent clause yang berperan sebagai adjektif atau kata sifat yang menerangkan noun atau kata benda atau pronoun atau kata ganti pada main clause suatu kompleks sentence atau kalimat yang terdiri dari independent clause dan satu atau lebih dependent clause. Nah, adjective clause dibentuk dengan suatu kata yang disebut dengan relative pronoun. Nah, relative pronoun itu terdiri dari who, whom, whose, which, and that. Nah, selain dari relative pronoun, adjective clause dapat pula dibentuk dengan relative adverb. Nah, kata keterangan ini ada 3, yaitu where, when, dan why. Adjective clause dengan where yaitu untuk menerangkan noun yang menyatakan tempat, dengan when untuk menerangkan noun yang menyatakan waktu, dan dengan why untuk menerangkan noun yang menyatakan alasan. Nah, setelah tadi kita membahas tentang pengertian adjective clause, sekarang kita masuk kepada pembahasan rumus dari adjective clause. Rumus adjective clause terbagi kepada 2. Yang pertama yaitu relative pronoun plus subject plus verb. Nah, relative pronoun yaitu which, who, and that dapat juga berfungsi menjadi subjek jika tidak ada subjek lainnya. Posisi adjective clause dalam kalimat bahasa Inggris selalu mengikuti noun dan pronoun yang diterangkan. Noun dan pronoun di dalam main clause bisa berfungsi sebagai subjek, objek, atau subjek komplement dalam kalimat. Adjective clause yang berada dalam kalimat digunakan untuk mengubah atau memberikan informasi tambahan mengenai noun atau pronoun. Nah, rumus yang kedua yaitu ada relative adverb plus subject plus verb. Nah, selain relative pronoun, ada juga relative verb yaitu when, where, dan why yang bisa digunakan dalam penggunaan sebuah kalimat adjective clause. Relative adverb berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan noun sebagai keterangan tempat, keterangan waktu, dan juga alasan. Selanjutnya yaitu contoh kalimat adjective clause berupa relative pronoun. She works at a restaurant whose name I can't remember, yang artinya dia bekerja di sebuah restoran yang namanya saya tidak tahu. Yang kedua yaitu contoh kalimat adjective clause berupa relative adverb. Kalimatnya, we have to know why she decided to leave the company, yang artinya kita harus tahu mengapa dia memutuskan untuk meninggalkan perusahaan. Oke, kita lihat contoh yang pertama, yaitu contoh kalimat adjective clause berupa relative pronoun. Nah, di kalimat itu terdapat kata whose, yang di situ diartikan yang. Jadi, whose itu menjadi konektor antara kalimat yang pertama dan kalimat selanjutnya agar kalimat itu tersambung. Yang kalimatnya itu she works at a restaurant whose name I can remember.
Nah, yang artinya dia bekerja di sebuah restoran. Yang whose itu berarti yang namanya saya tidak ingat. Nah, adapun contoh yang kedua yaitu contoh kalimat adjective clause yang berupa relative adverb. Di situ konektor yang digunakan yaitu berupa kalimat why, ya, yang diartikan mengapa. Kita harus tahu mengapa dia memutuskan untuk meninggalkan perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian adverbial clause. Adverbial clause adalah dependent clause yang berfungsi sebagai adverb atau kata keterangan dan memberikan informasi tentang verb atau kata kerja, adjektif atau kata sifat, atau adverb yang berada pada independent clause dengan kapasitasnya menjawab pertanyaan seperti how yang artinya bagaimana, when yang artinya kapan, where yang artinya di mana, dan why yang artinya mengapa. Adverbial clause dimulai dengan suatu kata yang disebut subordinate conjunction seperti when, after, because, dan though yang menghubungkannya dengan independent clause. Selanjutnya yaitu macam-macam dari adverbial clause, antara lain yang pertama yaitu adverbial clause of time atau waktu, adverbial clause of place atau tempat, adverbial clause of cause atau reason atau result yang berarti sebab, alasan atau akibat. Kemudian adverbial clause purpose atau tujuan, adverbial clause of condition atau pengandaian, adverbial clause of contrast atau concession atau pertentangan, dan yang terakhir yaitu adverbial clause of manner atau cara. Kemudian macam-macam dan contoh kalimat adverbial clause. Yang pertama, time atau waktu. Adverbial clause of time adalah subordinate clause yang menjawab pertanyaan when yang berarti kapan. Contoh kalimatnya yaitu I was studying in the library when someone greeted me, yang artinya saya sedang belajar di perpustakaan ketika seorang menyapa saya. Yang kedua yaitu place atau tempat. Adverbial clause of place menjawab pertanyaan yang diawali oleh kata tanya berupa where yang artinya di mana. Nah, contoh kalimatnya yaitu I take it with me wherever I go, yang artinya saya membawa itu kemanapun saya pergi. Kemudian contoh yang ketiga yaitu contrast atau pertentangan. Kalimatnya though I'm annoyed, I try to keep calm, yang artinya meskipun saya jengkel, saya mencoba untuk tetap tenang. Contoh yang keempat yaitu cause, reason, dan result, yang artinya sebab, alasan, atau akibat. Kalimatnya because she had free time during last holiday, she rearranged her house, yang artinya karena dia punya waktu luang selama liburan lalu, dia menata ulang rumahnya. Yang kelima yaitu purpose, yang berarti tujuan. Adverbial clause of purpose digunakan untuk membicarakan tujuan atau cita-cita, di mana so dan so that merupakan subordinate conjunction yang umum digunakan. Contoh kalimatnya yaitu I'll tell you the best route so that you arrive on time, yang artinya saya akan mengatakan padamu rute terbaik supaya kamu tiba tepat waktu. Contoh yang keenam yaitu condition atau syarat. Contoh kalimatnya yaitu she'll come to my party only if you accompany her, yang artinya dia akan datang ke pesta saya jika kamu menemaninya. Yang ketujuh yaitu manner atau cara. Adverbial clause of manner menjawab pertanyaan how, yang artinya bagaimana. Contoh kalimatnya yaitu you can live your life how you want, yang artinya kamu dapat menjalani hidup seperti yang kamu inginkan.
Oke, setelah tadi kita membahas tentang adjective clause dan adverb clause, sekarang kita akan membahas tentang noun clause. Nah, adapun pengertian noun clause merupakan klausa dependen, yaitu klausa yang kedudukannya tidak dapat berdiri sendiri. Maksudnya, tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat utuh sehingga bergantung kepada kalimat lain agar dapat menyampaikan maknanya secara lengkap. Nah, kata benda jenis ini juga menjadi sebuah klausa yang memiliki fungsi sebagai nomina. Selain itu, kata benda klausa juga dapat difungsikan sebagai noun atau kata benda sehingga dapat berfungsi sebagai pronoun it atau dapat menjadi komponen dalam sebuah kalimat seperti subject, subject complement, yang ketiga object of preposition, dan yang keempat sebagai object of verb. Selanjutnya yaitu rumus noun clause. Noun clause biasanya terbentuk dalam dua format. Yang pertama yaitu kalimat tanya. Nah, meskipun bentuknya adalah kata tanya, namun format kalimatnya tetap dalam bentuk pernyataan karena ia berkedudukan sebagai anak kalimat. Dalam kalimat I don't care who you are, bukan who are you. I know adalah induk kalimat dan who you are adalah anak kalimat. Nah, yang pertama yaitu question words atau kata tanya. Yang termasuk kata tanya adalah what, when, where, who, why, dan how. Contohnya, I know what you did last summer. Yang artinya, aku tahu apa yang kamu lakukan musim panas lalu. Yang kedua yaitu if atau whether. Nah, dua kata tersebut yaitu if atau whether dalam hal ini berarti apakah. Jadi artinya itu apakah. Nah, kata ini digunakan untuk kata tanya dengan jawabannya yes atau no. Misalnya, have you written the report? Yes, I have, atau no, I haven't. Nah, yang kedua yaitu statement yang artinya pernyataan. Noun clause dalam bentuk pertanyaan selalu didahului oleh that yang berarti bahwa. Noun clause ini biasanya didahului oleh induk kalimat dengan kata kerja seperti believe, discover, dream, hear, hope, know, dan yang lainnya. Contohnya yaitu I believe that I can prove that I am not guilty in this case. Yang artinya, saya percaya bahwa saya dapat membuktikan bahwa saya tidak bersalah dalam kasus ini. Nah, teman-teman, setelah tadi kita membahas tentang pengertian, contoh, ataupun rumus dari adjective clause, adverb clause, atau noun clause, sekarang kita harus tahu perbedaan dari ketiga istilah itu, ya. Secara sederhananya, perbedaan adjective clause, adverb clause, dan noun clause. Nah, adjective clause yang berasal dari adjektif atau kata sifat dalam bahasa Inggris. Adjective clause biasanya diawali dengan beberapa kata dalam bahasa Inggris seperti who, what, which, that, whose, dan where. Nah, kemudian sedangkan adverb clause atau adverbial clause adalah bentuk adverb dalam bahasa Inggris yang berfungsi untuk menjelaskan verb atau kata kerja ataupun adjektif atau kata sifat dalam bahasa Inggris. Sedangkan adverb clause terdiri dari subordinate conjunction seperti when, after, because, though, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu noun clause. Noun clause adalah bentuk noun atau kata benda dalam bahasa Inggris. Sedangkan yang dimaksud dengan noun clause merupakan sebuah dependent clause yang memiliki fungsi sebagai kata benda atau noun. Nah, secara simpelnya seperti itu, teman-teman. Oke, cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Thank you and see you the next video. Bye-bye.